Ungkapan cinta. Menyadari Saka sudah terbangun setelah berdiri dan menjauh dari pinggir kasur. Dia kembali menciptakan jarak antara mereka, karena sepertinya Saka masih marah. Setelah menarik nafas dengan pelan, mungkin seharusnya hubungan mereka sudah harus selesai di sini, mengingat Saka sudah bosan dan mengusirnya. Tadi Dr. Philip sudah datang dan memeriksa Anda, Tuan. Beristirahatlah yang banyak agar Anda segera pulih. Mendengar ucapan Stella, Saka menggeram. Rahang pria itu mengatup rapat dan pijatan di tengkuknya berubah menjadi semasan. Stella menyadari kemarahan pria itu, karena sekarang Saka sudah duduk bersandar di kepala kasur. Dia tahu beberapa detik yang akan datang, maka Saka akan marah besar. Mungkin dia kesal karena masih mendapati Stella di apartemen ini, padahal tadi dia sudah mengusirnya. Saya akan keluar, ucap Stella dengan cepat, berusaha menekan kegugupannya. Meski terasa remuk di dalam hati, dia tidak akan peduli lagi. Dia akan memenuhi ucapan Saka, lalu segera pergi dari tempat ini. Dan setelah itu, mereka akan kembali menjadi orang asing. Saka membuka kelopak matanya. Dia sudah merasa sedikit lebih tenang. Dan ketika menatap ke depan, dia dikejutkan karena Stella sudah berada di ambang pintu, bersiap untuk meninggalkannya. Siapa yang mintamu untuk pergi? Suara berat pria itu menghentikan langkah Stella. Namun, dia masih setia membelakangi Saka yang berada di atas kasur. Setelah menarik nafasnya dengan kasar, dia berbalik dan menatap Saka yang juga membalas tatapannya dengan tajam. Jangan suka hatimu, Stella, ucap Saka yang kini turun dari kasur sampai membuat Stella sendiri panik dan heran. Apa maksudnya jangan suka hati? Memangnya apa yang sudah dilakukan oleh Stella? Baru juga sadar, sudah menyebalkan lagi, gumam Stella dalam hati. Maksud Anda apa, Tuan? Tanya Stella, hendak memperjelas di mana lagi letak kesalahannya. Saka berdiri, dia mendekati Stella yang masih berada di depan pintu. Amarah di wajah pria itu masih terlihat jelas dan bersiap untuk dilampiaskan. Bahkan, Stella pun tidak habis pikir dengan apa yang terjadi pada Saka. Dia yang menyuruh pergi, tapi dia yang ngomel sendiri. Saya sedang sakit, dan kamu pergi begitu saja? Tanya pria itu yang menatap Stella dengan keheranan. Meski wajahnya masih pucat, tapi dia tetap memaksakan diri untuk marah. Setelah menarik nafasnya dengan pelan, dia benar-benar tidak bisa memahami isi kepala pria satu ini. Dan sekarang, dia sendiri tidak tahu siapa yang salah. Lalu, saya harus bagaimana? Stella balik bertanya. Dia terus memandang pria itu tanpa henti, seolah menebak isi kepalanya. Tapi tetap saja, Saka seolah tidak mengizinkan siapapun untuk mengenalinya. Saka berdecak kesal. Ekspresinya masih terlihat begitu kesal. Ia benar-benar geram pada Stella. Apa wanita itu tidak bisa menggunakan perasaannya sedikit saja? Kamu Anda yang minta saya untuk pergi. Jadi saya harus pergi, Tuan, ucap Stella membalik perkataan Saka. Dia hanya menuruti perintah pria itu. Dan sekarang, kenapa dirinya yang kembali disalahkan? Saka terdiam di tempat. Dia tetap memperhatikan wajah Stella. Namun detik kemudian pria itu tiba-tiba mendekat. Stella kebingungan, apalagi langkah pria itu terlihat begitu panjang untuk mendekatinya. Dia memekik panik karena Saka menarik pinggulnya dengan tiba-tiba dan menarik tubuh Stella ke dalam pelukannya. Setelah kamu membuat saya hampir gila, sekarang kamu mau pergi, begitu? Tanya Saka yang kini mendekap Stella dalam pelukannya. Wanita itu terdiam di tempat, membeku layaknya sebuah patung. Wajahnya menghadap dada pria itu. Bahkan kini, dia bisa mendengar detak jantung Saka yang berdegup dengan cepat. Tapi kan kamu yang meminta, cicit Stella. Meski dia kesulitan untuk bicara. Kamu kan bisa meraih saya. Kenapa harus menuruti ucapan saya? Stella menarik nafasnya dengan pelan, lalu kedua tangannya bergerak untuk memeluk pinggul Saka. Dia paham sekarang Saka ingin dirayu. Dia menarik wajahnya keluar dari dekapan pria itu, lalu pandangan mereka bertemu, menatap satu sama lain. Karena sekarang tanpa diucapkan pun, mereka seolah paham jika saling membutuhkan. Tidak semua wanita berani mengungkapkan isi hatinya, Tuan, ucap Stella, berharap Saka bisa mengerti jika dirinya adalah seorang wanita. Apalagi kita berhubungan hanya karena saling butuh. Saya hanya pemuas nafsu Anda dan tiba-tiba bibir Stella tersumpal sesuatu yang empuk. Dan ketika dia menyadari apa yang terjadi, wanita itu terdiam. Karena Saka menutup bibir Stella menggunakan bibirnya sendiri. Pria itu mengecup bibirnya sekilas, lalu melepaskan dengan cepat. Jangan ungkit hal itu lagi, Stella, ucap pria itu dengan kesal. Berhentilah bersikap melo, Stella. Saya tidak ingin mendengar apapun dari bibirmu, kecuali ungkapan cinta. Stella terdiam. Kenapa sekarang Saka justru memasangnya untuk mencintai dia? Jadi benar, kamu menyukai saya? Tanya pria itu dengan kedua tangan yang bertautan di pinggang Stella. Dia merapatkan tubuh mereka hingga mengikis jarak. Entahlah. Stella merasa pria ini memang tidak akan pernah menurunkan egonya. Lalu, haruskah dia yang lebih dulu mengakuinya? Jawab, Stella.
kata pria itu yang terkesan memaksa. Katakan sekali lagi, saya ingin mendengarnya. Stella menarik nafas dengan kasar saat tatapan pria itu tidak sekalipun lepas darinya. Dan detik kemudian, Saka tiba-tiba mengangkat tubuh Stella hingga tubuh mungilnya berada di gendongan pria itu. Hei! Stella menjerit tertahan karena dia panik dengan gerakan pria itu. Dan beberapa saat setelahnya, Stella tersentak kaget ketika mendapati pria itu meraup bibirnya dengan tiba-tiba. Namun Stella berusaha menyesuaikan dirinya. Dia melingkarkan kedua tangan di leher pria itu dan juga kedua kakinya di pinggul Saka. Tautan bir mereka masih tetap berlanjut hingga terdengar suara decapan di depan pintu kamar. Saat yang sama, Brands baru saja selesai mengantar Dr. Philip. Dia segera kembali bersama Luna. Namun ketika mendapati Saka berdiri di ambang pintu kamar dan Stella berada dalam gendongan pria itu, juga bibir yang saling bertaut. Brands menjadi panik sendiri. Dia menoleh ke samping dan mendapati Luna yang tersenyum ke arahnya. Wajah menyebalkan gadis itu tampak penasaran. Anak di bawah umur, ucap pria itu dengan tiba-tiba. Lalu menutup mata Luna menggunakan tangannya. Paman, ada apa sih? Tanya Luna yang kebingungan sendiri. Dia berusaha melepaskan tangan Brands yang menutupi matanya. Namun kali ini tenaga pria itu jauh lebih besar. Paman, lepas! Diamlah, ada dengan orang dewasa. Kau tidak pantas melihatnya, ucap Brands. Lalu menyeret tubuh gadis itu untuk keluar dari dalam unit apartemen Saka. Karena dia tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Pasti pria itu akan melanjutkannya ke acara yang jauh lebih intim. Paman, berisik bocah, ucap Brands dengan kesal, lalu membekap mulut Luna dan menutup pintu apartemen dengan rapat. All I need are some better days, 'cause all I want and I pray, I believe in the better days.